Oke, kita akan bahas tentang riba. Apa itu riba? Riba ini menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Karena riba termasuk hal yang harus dihindari oleh para ekonom robani dalam setiap transaksi bermuamalah. Dia ingat ada prinsip maghrib ya, maisir, ghoror, riba. Jadi 3 hal ini harus dihindari: maisir, judi, ghoror, ketidakjelasan, riba, dan penambah nilai tanpa adanya value. Oke, kita bahas selanjutnya. Oke, pengertian riba itu apa? Yang pertama adalah secara bahasa artinya tambahan atau lebihan atau pertumbuhan. Ya. Dan secara teknis riba artinya kelebihan atas pokok tanpa adanya penambahan nilai. Ya. Jadi ketika kita memahami ini, berarti kita tahu bahwa riba itu adalah tambahan atau lebihan dari jumlah uang atau jumlah barang yang berharga tanpa adanya penambahan nilai terhadap itu barang itu. Maksudnya apa penambahan nilai? Kan nominalnya beda ya, selisih nominalnya itu tanpa ada kerja. Nah, itu maksudnya. Di Al-Quran terdapat banyak sekali larangan dan dalil yang mengharamkan tentang riba. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah khususnya ayat 275 nih. Ini menunjukkan bahwa di sini jelas-jelas Allah itu ngasih larangan di dalam Al-Quran itu mengharamkan riba. Kata-kata ini jelas-jelas sudah disebutkan Allah secara eksplisit. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Kemudian selanjutnya di dalil pengharaman riba yang kedua adalah orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan ancaman juga. Tidak ada setelah peringatan Allah memberikan ancaman. Seperti apa seorang gila? Orang makan riba itu adalah orang yang seperti kemasukan setan karena gila. Kemudian Allah juga menegaskan lagi ya. Masih di ayat di Quran di surat yang sama, di surat Al-Baqarah selanjutnya, Allah bahkan menunjukkan membuat kita untuk menjauhi riba. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Allah malah mengumumkan perang untuk orang-orang yang memakan riba, oleh orang-orang yang masih bermuamalah dengan riba. Ini apa? Ini malah menjadi suatu ancaman yang lebih keras lagi daripada hanya sekedar himbauan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah mengingatkan kita, menghalau kita untuk menjauhi riba. Dari mulai mengharamkan, dari mulai melarang kita, Allah mengharamkan riba. Kemudian Allah di Quran Al-Baqarah masih di ayat yang sama Allah menjelaskan juga seperti apa sih riba. Orang yang makan riba ternyata orang yang seperti kemasukan setan karena gila. Allah menjelaskan di ayat yang sama. Dan di sini di Al-Baqarah 278 atau di ayat selanjutnya Allah malah mengumumkan perang. Jadi Allah makin menegaskan bahwa orang yang tidak bisa meninggalkan riba, maka Allah mengumumkan perang atasnya. Kenapa? Karena di sini disebutkan juga, dikuatkan oleh hadis riwayat dari Al-Hakim dan Baihaqi bahwa riba itu memiliki 73 pintu. Dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Riba yang paling tinggi adalah kehormatan seorang laki muslim. Ada juga tafsir yang menyatakan bahwa ini bukan menikahi tapi menzinahi ibunya. Begitu kerasnya Allah melarang kita untuk dekat-dekat sama riba. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis riba. Ada 2 jenis riba, yaitu riba dari hutang piutang atau riba al-duyun dan juga riba jual beli atau riba al-buyu. Sebelumnya, riba utang piutang dibagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah.
riba qard ya, sama-sama nih. Ini definisinya sama, cuma yang membedakan adalah temponya atau waktunya. Jadi kalau di riba qard itu adalah penambahan nilai yang diberikan karena seseorang meminjam ya, tanpa adanya kerja keras gitu. Misalnya Alvin nih, dia pinjam uang ke temennya 10.000. Nah terus besoknya temennya bilang, besok kasih gue ini ya 12.000 ya. Nah 12.000 yang dibayar dari 10.000 yang dipinjam, maka 2.000-nya dia adalah riba qard. Oh, bedanya dengan riba jahiliyah, sama-sama karena utang piutang, tapi bedanya riba jahiliyah ini biasanya ditentukan oleh tempo. Ada faktor tempo. Jadi misalkan tadi Alvin pinjem uang 10.000 ke temennya, tapi udah sampai dijanjiin nih, ya 2 hari lagi gue bayar. Nah karena 2 hari lagi nggak dibayar-bayar, akhirnya temennya minta, pokoknya balikin jadi 15.000. Nah, riba yang muncul karena tempo, karena waktu, karena udah jatuh tempo nggak dibayar-bayar. Nah ini adalah masuk ke dalam definisi dari riba jahiliyah. Oke, next ya. Kebanyakan. Oke, selanjutnya riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan riba nasi'ah itu adalah penangguhan dari pertukaran barang yang sejenis. Riba fadl sama nasi'ah kurang lebih sama-sama menjual barang yang sejenis, tapi bedanya adalah sama seperti ini, tempo. Pengaruhnya adalah tempo. Nah, riba nasi'ah dia ada unsur ya, penangguhan, ditangguhkan atau kredit. Nih ya, di sini ada penjelasannya. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan dia diserahkan kemudian. Ya, karena berbeda ada temponya, jadi barang yang sekarang diserahkan bakalan beda nilainya dengan yang selanjutnya, apalagi itu adalah barang ribawi. Jadi inti dari riba fadl adalah dalam pertukaran barang yang ribawi sendiri disyaratkan adanya kesamaan jumlah, baik dengan menggunakan timbangan ataupun takaran yang jelas. Untuk jenis mata uang tidak dibedakan antara yang telah dicetak dan mentah. Hanya saja ulama Ibnu Qayyim membolehkan menukarkan perhiasan dengan emas atau perak yang lebih berat dengan pertimbangan biaya pembuatan dan kebutuhan masyarakat. Apa sih barang ribawi? Barang ribawi itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada 2, yaitu emas dan perak serta bahan makanan pokok. Ya. Jadi ada 6 item sebenarnya. Ada yang bilang ada 6 item barang ribawi, yaitu emas dan perak serta gandum, kurma, kismis dan garam. Nah, padahal di sini maksudnya adalah seluruh gandum, kurma, kismis dan garam adalah kias atau bagian dari contoh seluruh bahan makanan pokok yang termasuk di dalamnya adalah beras. Jadi apa? Barang ribawi itu adalah bahan makanan pokok dan perhiasan, itu emas dan perak. Ya. Harus menukarkan antara emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar atau kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kadarnya pun harus sama, harus dari tangan ke tangan, kontak. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka kalian selama dilakukan dari tangan ke tangan. Ingat ya, barang ribawi itu ada emas dan makanan pokok. Next, syarat pertukaran barang ribawi non ribawi. Yang pertama adalah dengan adanya syaratnya ada pertama sama ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang ataupun dijual satuan. Yang kedua,
kontan. Ini misalkan jika terjadi satu jenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka syaratnya ada 3. Yang pertama adalah sama ukuran. Yang kedua, kontan, cash, nggak boleh dibayar kredit. Kita beli emas hari ini, kemudian beli emasnya sekarang tapi bayar kredit, itu nggak bisa. Kemudian harus ada serah terima dengan saling menyerah terimakan. Kemudian barang yang ditukarkan merupakan 2 jenis barang yang berbeda namun dari satu kelompok ilat yang sama. Ya, misalkan perak dengan emas ya kan tadi, kemudian gandum dengan kurma atau beras dengan kurma misalnya, atau kurma dengan kismis, nah seperti itu. Dan syaratnya adalah harus kontan. Oke. Dan ada serah terima. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak ada serah terima berarti dia adalah jual beli fiktif. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan riba nasiah. Riba nasiah tadi beda waktu temponya. Yang pertama adalah ilat riba nasiah menurut Hanafiyah adalah takaran dan timbangan, sedangkan Syafi'iyah adalah makanan. Jadi menurut Hanafiyah yang dimaksud riba adalah maksudnya takaran dan timbangannya harus sama banget, sedangkan di Syafi'iyah adalah makanan. Kemudian yang kedua, beberapa perbedaan yang diakibatkan oleh perbedaan pada jenis barang. Maksud ilat atau bukan maksudnya adalah suatu barang menurut Hanafiyah jenis barang merupakan rukun dalam ilat, bukan sekedar syarat. Sedangkan Syafi'iyah jenis barang tidak dapat dijadikan ilat karena barang objek pengharaman sehingga menjadi syarat dalam gitu ya. Jadi kemudian riba qard atau saat seorang meminjam sesuatu pada orang lain namun mengembalikan dengan tambahan tertentu. Nah, itu juga ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian ada juga yang ulama sepakat tidak membolehkan penjualan hewan. Jadi sama hewan nggak boleh dijual. Tapi kalau pakai uang dulu baru boleh. Ini bisa dibaca juga, insya Allah bisa dipahami. Kemudian menurut Imam Hanafiyah termasuk ilat riba adalah ketika menjual barang yang berkaitan dengan takaran dan barang sejenis. Karena menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang termasuk ilat riba adalah ketika barang termasuk makanan atau nilai. Jadi menjual barang yang sejenis nggak boleh. Misalkan membeli gandum dengan gandum, nah itu nggak boleh. Tepung dengan tepung, itu nggak boleh. Karena mengandung ilat riba. Ya. Begitu juga menurut Imam Syafi'i tidak boleh saling memperjualbelikan kurma dengan kurma, itu nggak bisa. Tapi harus dengan perbedaan. Gitu. Gimana dengan jual beli mata uang? Oke, kita bahas nanti.